Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dari kelas 11 IPS yang ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Saya sini akan berdrama tentang perjalanan Kian Santang menemui Sayyidina Ali. Silakan ke sini. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan besar yang berdiri megah yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Raja atau sang prabu memiliki 4 orang putra. Satu di antaranya adalah Raden Kian Santang. Ia memiliki hasrat untuk mencari Sayyidina Ali di Jazirah Arab atau kota Mekah. Ia mengarungi semua cobaan dan rintangan untuk mencari Sayyidina Ali demi untuk melihat darahnya sendiri. Seperti apa perjalanan Raden Kian Santang? Ayo kita simak dalam video ini. Sebagai sang penerus, seiring waktu semakin indah menuju tata yang bermakna. Yang Santang namaku, ayo dan bilangkanku. Yang Santang namaku, semangatmu, aku titisan sang prabu, raja tanpa mahkota. Sepertinya Uwa Amuk Marugol mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku pikir kau bisa mengalahkan semacam melibatkannya. Aku harus meminta seluruh kekuatannya agar bisa mengalahkan. Kini sajakah kekuatan dari jangan sampai kamu selain Uwa Amuk Marugol yang sudah aku kalahkan. Jika tidak ada, siapakah orang di antara kalian yang paling kuat di sini? Jika perlu, aku akan pergi dari istana Pajajaran untuk mencari orang yang lebih sakti di Tatar Pasundan ini. Selain kalian, ada orang yang lebih sakti daripada dia tinggal di suatu daerah yang bernama Mesir. Kau pergilah ke sana jika kau ingin mengambil ilmu dengan
Waalaikumsalam. Siapakah nama pemuda tersebut, kakek guru? Aku akan mencarinya. Orang itu bernama Sayyidina Ali. Jadi seperti itu. Ayahanda mohon izin keluar istana untuk mencari orang tersebut yang bernama Sayyidina Ali. Ananda mohon ayahanda, izinkanlah ananda pergi untuk mencarinya. Baiklah putraku, ayahanda izinkan kau untuk pergi dari istana dan mencari Sayyidina Ali. Tapi pastikan kau pulang dengan selamat putraku. Aku yakin Ibunda Subang Larang akan menghampiri kamu. Dari karena itu, aku mohon pada putraku Kian Santang, pulanglah dengan selamat. Terima kasih, ayahanda. Ananda akan berangkat sekarang. Ayo Raka, kita antarkan putraku Kian Santang ke gerbang istana. Ya Rai Prabu, mari kita antarkan Raden Kian Santang ke depan gerbang. Raden Kian Santang, aku yakin kau akan menemui lawan yang sepadan dengan dibanding denganku. Semoga kau mendapatkan dan menemukan apa yang kau cari, Raden. Terima kasih banyak Paman Amukmarugul karena sudah menjadi lawan setia. Terima kasih banyak. Sekarang aku izin berangkat untuk menemui Sayyidina Ali. Sampurasun. Tunggu putraku Kian Santang. Tunggu. Ayahanda akan memanggilkan Paman Mau untuk mengantarkan ke Sayyidina Ali. Tunggu sebentar Kian Santang. Saudaraku Mang Bodas, saudaraku Mang Bodas, datanglah Mang Bodas, datanglah. Sandika Gusti Prabu, hamba akan mengantarkan Raden Kian Santang sampai tujuan. Saat naik Raden, hamba akan mengantarkan Raden menuju Sayyidina Ali. Kenapa kita berhenti di sini? Paman, kembalilah ke Pajajaran. Aku akan pergi dari sini menemui Sayyidina Ali. Paman pergilah kembali ke Pajajaran. Pasti di sana ayahanda tunggu kita. Aku akan menemui Sayyidina Ali dan mengaturkan kedatangan. Raden, hamba tidak bisa. Hamba ditugaskan untuk mengantarkan Raden langsung ke Sayyidina Ali. Jika hamba membantah, hamba akan dihukum, Raden. Baiklah, jika itu kehendak Raden, hamba akan turuti. Hamba akan pergi dari sini dan menuju istana Pajajaran. Ram PS, hati-hati Raden. Akhirnya setelah keduanya berpisah,
Raden Kian Santang melanjutkan perjalanannya dan Maung Modas pergi ke istana Pajajaran. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Tunggu, ayahanda akan memanggilkan Paman Maung untuk mengantarkan ke Saidinali. Tunggu sebentar, Kian Santang. Sandika Gusti Prabu, hamba akan mengantarkan Raden Kian Santang sampai tujuan. Hamba akan mengantarkan Raden menuju Saidinali. Sepertinya aku harus mengganti baju agar aku tidak dikenali oleh orang-orang. Sekarang aku sudah mengganti baju dan sekarang aku juga akan melanjutkan perjalanan untuk menemui Saidina Ali. Astagfirullahaladzim, kenapa kampung ini begitu sepi? Kisana, tunggu kesana, tunggu kesana. Kisana, kenapa kampung ini begitu sepi? Kisana, tidak jarang pemuda yang datang ke sini. Apakah kampung ini adalah kampung mati di sana? Kenapa kampung ini begitu sepi di sana? Kian Santang, kita bertemu lagi setelah 1 tahun berlalu. Kian Santang, sekaranglah saatnya untuk aku membalaskan dendam-dendammu. Aku ingat Kian Santang waktu kamu berpegang dan waktu kamu juga mengalahkanku dahulu kala. Akulah yang telah menghancurkan dan membuat kampung ini sepi hingga saat ini. Kian Santang, karena mereka semua takut padamu. Kau
berhasil mengalahkan Mahesa, sebaiknya aku pergi dari sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Paman. Sekarang Paman semua sudah aman. Sekarang kampung ini bebas dari Mahesa. Sekarang aku mohon pamit karena masalah di kampung ini sudah terselesai. Terima kasih Raden karena sudah membebaskan kami dan sudah memberantas Mahesa dari segala kejahatannya. Dan terimalah pemberian kami sebuah kuda putih untuk Raden berkelana untuk mencari. Setelah menyelamatkan warga dari tangan Mahesa, Kian Santang melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sayyidina Ali. Sedangkan Mahesa sudah pergi dari tadi dan terluka sangat parah. Sayyidina, aku terima tawaran dari Paman. Kalau gitu, aku izin pamit. Sampurasun. Mendengar berita itu dari Prabu Siliwangi. Terimalah Raden. Sampurasun. Rampes. Kurang ajar Kian Santang, yang melukai kau di kepala. Awas kau Kian Santang. Sebaiknya sekarang aku pergi menemui guruku. Ya, pasti dia bisa mengobati lukaku dan bisa menjadi kulit batu untuk membalaskan dia kepada Kian Santang. Awas kau Kian Santang. Sementara itu, Maung Bodas sudah kembali ke Pajajaran. Akan tetapi, Maung Bodas, kenapa kau kembali ke istana ini? Kenapa kau tidak bersama putra Kian Santang untuk mencari Sayyidina Ali? Maung Bodas, jawab. Ampun, beribu-ribu ampun Gusti Prabu. Raden Kian Santang sendirilah yang menyuruh hamba untuk kembali ke istana Pajajaran selagi dia ingin melanjutkan perjalanannya menuju Sayyidina Ali. Sekali lagi ampun, memohon beribu-ribu ampun Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak berniat untuk kembali ke sini sebelum Raden Kian Santang memerintahnya. Jadi karena itulah, kalau begitu tidak mengapa. Dan tidak mengapa juga kalau Kenapa Gusti Prabu? ampun kau Maung Bodas. Sekarang kau ikut aku untuk aku bersemedi dan meminta ampun kepada Sang Kuasa atas kesalahan terhadap Maung Bodas. Jika perlu, kau pergilah dari sini dan aku akan memanggilmu kembali di saat aku membutuhkan Maung Bodas. Kalau gitu, aku permisi. Baiklah Gusti Prabu, akan hamba laksanakan titah Gusti Prabu Siliwangi. Sebaiknya sekarang aku bersemedi meminta pada Sang Kuasa agar melindungi putra Kian
Sementara itu Kian Santang sedang dihadang oleh rampok-rampok yang mengincar nyawanya. Aku akan ke sana untuk beristirahat. Siapa itu benar-benar astagfirullahaladzim. Orang ini kuat. Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba menyambut? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyerangku itu saja? Aku tidak ada salah denganmu dan tidak ada urusan lain. Jangan menghalangi jalanku. Yang Gonja bukanlah dirimu, tapi hartamu. Jadi seperti itu. Kau ingin mengincar harta. Aku tidak mempunyai harta apa-apa. Yang kau punya hanyalah ini. Berkuasa sangat sekarang. Aku berhasil mengalahkan orang itu. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan yang membunuhkanku aku dapat menghadap. Semua jurusku berjumlah. Sebaiknya aku membelah warga menjadi 7 agar mereka semua tahu siapa diriku. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau bisa menjadi 7? Baiklah, akan kuberitahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah raja tanpa mahkota yang jalan di atas bumi tanpa menggunakan tangan. Aku adalah Kian Santang, putra Prabu Siliwangi. Jadi, kau Kian Santang, putra Prabu Siliwangi. Mohon ampun Raden, hamba tidak tahu Raden. Hamba mohon ampun Raden. Hamba mohon pada Raden agar mengampuni hamba Raden. Hamba mohon padamu Raden. Kian Santang, mohon padamu. Jangan memohon ampun kepadaku paman. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah paman. Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Setelah menjalani perjalanan yang berat, Kian Santang akhirnya sampai di Jazirah Arab. Dan kini Kian Santang hanya akan mencari Sayyidina Ali. Dan tidak mengapa juga kalau aku Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang aku sudah sampai di Jazirah Arab. Persis yang seperti dikatakan oleh Syekh Nurjad, masuk kakek dulu Syekh Hasanuddin. Sebaiknya sekarang aku mencari keberadaan
Sayyidina Ali, siapa tahu ada orang-orang yang mengetahui keberadaannya. Tunggu, Kak. Di Jazirah Arab, Kian Santang bertemu seorang lelaki misterius. Lalu Kian Santang bertanya, dan orang itu akan memberitahu tempat Sayyidina Ali jika Kian Santang mampu mencabut tongkatnya. Lalu Kian Santang menyanggupinya, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Paman, apakah Paman melihat atau mengenal Sayyidina Ali? Dia adalah orang yang sedang aku cari. Apakah Paman mengenalnya? Assalamualaikum. Tentu saja aku tahu. Aku akan menunjukkan di mana rumah Sayyidina Ali. Tapi, bolehkah aku meminta pertolongan kecil kepadamu? Wahai anak muda, aku meminta kepadamu untuk mencabutkan tongkatku yang tertancap di tanah itu. Mampukah kamu untuk mengambilkannya? Maka akan aku tunjukkan di mana rumah Sayyidina Ali. Waalaikumsalam. Baiklah di sana, akan kucabutkan tongkatmu itu sesuai permintaan. Tapi kau harus berjanji padaku, setelah mencabutkan tongkatmu itu, kau harus menunjukkan di mana rumah Sayyidina Ali dan di mana keberadaannya dan kota apakah dia. Jadi itu tongkatnya. Hanya seorang tongkat saja. Aku yakin aku bisa melakukannya. Astaga, aku tidak berjamaah. Bagaimanapun, aku harus bisa untuk mencabut tongkat itu. Walaupun itu sebuah tongkat, aku tidak meremehkannya. Baiklah, ini dia tongkatnya. Aku akan mencabutnya sekarang juga. Dan aku harus segera menemukan Sayyidina Ali. Aku ingin tahu apakah benar dia adalah orang yang sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini? Kenapa tongkat ini susah sekali dicabut? Astagfirullah. Tongkat ini benar-benar susah dicabut. Aku harus mengeluarkan seluruh tenaga dalamku untuk mencabut tongkat ini. Sudah mengalirkan seluruh tenagaku di dalam kepalan tanganku ini. Pasti sekarang aku sudah bisa mencabut tongkat ini. Tongkat ini sedikit pun tidak bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mencobanya lagi. Di sana, tunggulah sebentar. Aku akan mencobanya lagi. Siapa tahu kali ini aku bisa untuk mencabut tongkatmu ini.
diriku sendiri. Mahkotaku ikut rusak karena hawa murni. Maksudku tenaga dalam menyerangku balik. Namun sekeras apapun usahanya, dan bahkan sampai menguras semua tenaga dalamnya, Kian Santang tidak bisa mencabut tongkat itu. Tetapi akhirnya, Kau tidak akan pernah bisa untuk mencabut tongkatku itu. Kau masih memiliki sedikit kesombongan di dalam hatimu, Kian Santang. Bersihkanlah hatimu dan berserahlah diri kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian cabutlah tongkat itu dengan perlahan, Kian Santang. Astagfirullahaladzim, pantas saja aku tidak bisa mencabut tongkat ini. Aku akan coba untuk mencabut tongkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai sang penerus seiring waktu, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku berhasil untuk mencabut tongkat yang bermakna. Oh iya, Kisana, sebenarnya siapa engkau? Kenapa kau bisa tahu tentang nama? Siapa diriku? Aku adalah orang yang kau cari, Kian Santang. Aku adalah orang yang kau ingin adu ilmu. Jangan kau selama ini aku Sayyidina Ali, paman Sayyidina Ali. Aku mencarimu, tapi karena aku sudah kalah duluan, aku menyerah. Aku menyerah paman. Aku mungkin tidak akan bisa melawanmu. Kian Santang, pulanglah ke tanah Jawa dan sebarkanlah Islam. Sebarkanlah agama Islam dengan damai. Baiklah, aku akan pulang ke tanah Jawa dan menyebarkan agama Islam secara damai. Ia menetap selama 20 hari sambil mempelajari agama Islam. Kemudian ia pun pulang ke tanah Pajajaran untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Pada tahun 1355 Masehi, ia kembali lagi ke Mekah untuk belajar agama Islam dengan khusyuk dan kembali lagi ke Pajajaran pada tahun 1362 Masehi, dan ia berniat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat.
Kian santang namaku, pengiran pajajaran. Kian santang namaku, kini purba kembali. Wahai sang kuasa, ku serahkan padamu. Ku jalani sebagai sang